Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Hobi Kita 86. Pada video kali ini, kami akan membahas tutorial cara berternak cupang. Cara berternak ini adalah ala hobi kita. Kenapa kami bilang ala kami? Karena setiap breeder ikan cupang mempunyai cara masing-masing berdasarkan pengalaman mereka. Oke. Nah, metode ini adalah agar anakan ikan cupang bisa hidup dalam jumlah yang banyak. Sekarang kita membutuhkan peralatan tentunya. Oke, alat yang kita butuhkan adalah wadah. Di sini kami kebetulan mempunyai wadah dengan ukuran 36 kali 35 cm. Nah, untuk patokan teman-teman nih, ukuran wadah yang diperlukan minimal 20 kali 20 cm. Kenapa teman-teman? Karena agar ikannya itu lebih luasa untuk berenang. Jadi jangan terlalu kecil ya, minimal 20 kali 20. Selanjutnya adalah plastik transparan. Plastik transparan ini ukurannya kira-kira 5 kali 6 cm. Fungsinya sebagai tempat cupang jantan membuat sarang atau busa. Nah, ini juga agar kita memudahkan untuk mengontrol perkembangan telurnya. Sekarang yang kita perlukan adalah gelas transparan, atau teman-teman dapat juga menggunakan botol bekas aqua kemasan. Itu bisa teman gunakan ya, tapi harus dipotong bagian ujung-ujungnya. Nah, ini pemotongan ini dimaksudkan agar nanti kita mudah dalam mengangkat. Jika sudah jodoh gitu membuat busa, kita tinggal angkat. Jadi kita tidak perlu menuang, tinggal angkat saja penyekatnya ini. Nah, sekarang yang kita perlukan tentu cupang ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman dapat melihat perbedaan langsung antara cupang jantan dan betina. Ciri-cirinya adalah cupang jantan bertubuh ramping dan memiliki sirip yang lebih panjang daripada betinanya. Dari dasinya juga teman-teman bisa membedakannya, di mana dasi pejantan tentunya lebih panjang dari betinanya. Tubuh betina ini badannya semok, seksi dan montok, dengan sirip yang lebih pendek dari pejantannya. Pilihlah indukan jantan dan betina yang sehat. Ini dapat teman-teman lihat dari gerakan tubuhnya. Nah, kalau sehat itu kelihatan tubuhnya gitu. Gerakannya seperti apa itu terlihat sekali. Usahakan pilihlah calon indukan yang tidak cacat bawaan lahir. Kalau cuman rusak sirip itu berkelahi itu wajar, tidak apa-apa, asalkan jangan bawaan lahir. Usia pejantan minimal berusia 5 bulan, sedangkan betinanya minimal 4 bulan, dimana pada usia ini bagian reproduksinya sudah matang. Diharapkan nanti akan menghasilkan anakan yang kuat dan telur yang banyak. Nah, menurut artikel yang saya baca sih, sekali pemijahan itu dapat menghasilkan 1000 telur, tapi saya juga belum pernah menghitungnya ya. Nah, itu menurut artikel. Ciri-ciri betina yang siap pijah bisa dilihat dari perutnya yang membesar dan ada bintik putih di bawah perutnya. Nah, itu telur itu sebenarnya teman-teman. Jadi dia sudah membuat telur. Oke, sekarang kita mulai ke tahap proses pemijahan. Wadah ini kita isi dengan air endapan yang sudah diendapkan minimal 1 kali 24 jam minimal. Untuk lebih amannya bisa teman-teman endapkan 2 kali 24 jam atau 2 hari. Jaga ketinggian air maksimal 15 cm. Ini dimaksudkan agar pejantan tadi lebih mudah dalam mengurus telur dan anak-anaknya. Nah, setelah menetas itu kan anak-anak itu belum bisa belum bisa berenang, kadang-kadang jatuh dari sarang. Nah, nanti pejantannya itu akan mengambil dan membawanya lagi ke atas permukaan air. Begitupun anakan, jika anakan ini jatuh ke bawah, anakan itu tidak terlalu tinggi untuk mencapai permukaan air untuk mengambil oksigen. Tahap selanjutnya adalah meletakkan wadah. Usahakan meletakkan wadah ini jauh dari lalu lalang orang, karena ikan membutuhkan ketenangan dalam proses perkawinan.
Oke, kita lekatkan plastik yang transparan tadi pada bagian sudut wadah. Di sini kita menggunakan solasi. Solasinya terserah yang teman punya ya. Saya memakai solasi listrik nih karena saya punya solasi listrik. Oke, kita lekatkan pada bagian pojok ya teman-teman. Hati-hati agar jangan sampai kena air solasinya teman-teman. Kita lekatkan di pojok seperti ini. Kemudian selanjutnya kita masukkan tanaman air. Nah, tanaman air ini tidak ada kekhususan harus memakai tanaman apa. Jadi tanaman yang teman-teman mudah dapatkan di sekitar teman-teman. Jika teman-teman menggunakan eceng gondok, pilihlah eceng gondok yang kecil karena akarnya itu tidak terlalu memakan tempat. Oke, seperti ini kita asal taruh saja ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan gelas yang tadi kita buat ya sebagai pemisah antara jantan dan betina. Ini jangan sampai terbalik ya teman-teman. Yang disekat dalam gelas ini adalah yang betinanya, bukan yang jantannya. Oke, seperti ini teman. Nah, jadi ntar memudahkan kita saat mengangkat sekatan ini. Kenapa dipotong bagian bawahnya. Kemudian kita masukkan pejantannya terlebih dahulu. Oke, jangan sampai terbalik ya teman-teman pejantannya. Kemudian kita ambil betinanya. Kita ambil betinanya, kita masukkan ke dalam sekatan atau dalam gelas atau botol aqua. Oke, seperti ini. Nah, kita masukkan. Nah, prosesnya seperti ini teman. Nah, setelah seperti ini, kita tutup bagian atasnya teman-teman. Kita tutup bagian atasnya dengan menggunakan ya apa sajalah. Boleh pakai plastik, pakai koran. Di sini saya membuat sendiri. Di sini agar saya gampang untuk mengontrolnya teman-teman. Jadi saya membuat sendiri. Tutup minimal separuh dari besar wadah ini. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kita tutup seperti ini teman-teman. Nah, jadi supaya pejantannya itu lebih tenang dalam membuat sarangnya, dan nanti saat pemijahan pun juga akan lebih tenang saat proses perkawinan. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kira-kira 6-7 jam saya mengecek itu sudah banyak busahnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, sudah banyak busahnya itu. Nah, setelah seperti ini nih teman-teman tinggal angkat betinanya. Nah, sekatannya teman angkat dan biarkan dia bersatu dengan pejantan. Nah, pada sesaat setelah teman-teman angkat penyekatnya ini, ikan ini akan berkelahi. Jadi teman-teman tidak perlu cemas atau khawatir saat terjadi perkelahian. Itu adalah hal yang wajar. Tetapi saya tidak memposting bagian video yang sedang berkelahinya. Ditakutkan orang awam itu akan menyangka kita sedang menyiksa binatang. Oleh karena itu saya tidak memposting bagian pas berkelahinya. Oke teman-teman, sampai di sini aja tutorial pada part pertama ini. Part selanjutnya adalah kita akan membuat tutorial tentang perawatan telur dari 0 sampai 6 hari dan juga sampai mengangkat pejantannya dari sarang pemijahan. Nah, untuk mendapatkan video selanjutnya, jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman, agar tidak ketinggalan. Videonya menarik nih. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan salam sukses buat kita semua. Hobi kita 86.